Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Septi Syawana, NPM 2335 10266. Nah, di video kali ini saya akan membuat video tentang UAS Praktikum yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, di sini ketentuan tugasnya yaitu kita harus menjelaskan dari materi pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Nah, di sini dijelaskan dalam bentuk video dan diupload di YouTube. Nah, pertama langsung saja kita langsung ke pertemuan satunya, tugas pertemuan satu. Nah, di tugas pertemuan satu ini kita membuat laporan untuk modifikasi variabel data log server. Ya, ini kita memasukkan log 1 sampai log 4. Nah, di sini kita harus menambahkan 7 baris data baru dan memasukkan beberapa variasi status code seperti 404 not found dan 403 forbidden. Nah, selanjutnya kita menambahkan data dan dianalisiskan dari data awal berjumlah 4. Di contoh sebelumnya saya menjadi 7 total. Nah, di di tugas satu ini pertama kali kan data kita cuma 4. Nah, setelah kita tambahkan datanya, log datanya menjadi 7. Jadi total semuanya tuh jadi 11 yang awal dari 4. Nah, di sini kodenya menampilkan kolom data yang di output. Selanjutnya soal disuruh menampilkan status 404 dan 403. 404 itu kayak not found dan atau akses tak ditemukan, dan 403 itu forbidden, akses ditolak. Nah, ini hasil outputnya dari codingan di atas, yaitu ada log ID, IP address, request path, status code, team step, dan respon size. Nah, di sini yang saya bilang request path-nya, status code-nya yaitu 4200, 401, 403 yang artinya not found dan lain-lain. Nah, ini juga hasil outputnya yang dari data status 404 atau not found. Ada dua data, request path, get profile, dan get data. Atau di log 007, log ID-nya log 007 dan log 010. Nah, untuk data status 403 atau not found and forbidden atau akses tolak ada dua data juga. Kita cek log ID-nya ada 006 dan 009. Nah, selanjutnya di sini kita disuruh menuliskan baris perintah menampilkan kolom IP address. Nah, ini saya tambahkan di data mengambil hanya kolom tertentu dari data frame yang diambil dalam IP dan add request path. Nah, ini IP address dan request path-nya. Nah, ini hanyalah teori-teori soal lanjutan dalam tugas 1, yaitu volume, yaitu jumlah data, velocity, kecepatan dan tinggi, variasi, jenis data beragam, variasistik, akuratan data, dan value atau nilai atau manfaat dari data. Nah, selanjutnya ini juga soal teori juga, mengapa eksekusi data memory and memory processing. Nah, di sini penjelasannya menurut saya karena akses memori jauh lebih cepat daripada hard drive, menghindari pembacaan berulang dari disk, dan cocok untuk proses berulang. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan ke dalam tugas pertemuan 2. Ini bukan. Tugas pertemuan 2 ada di tak ada tugas pertemuan. Oh, ini tugas pertemuan 2 ini. Di sini kami untuk menelusuri dokumentasi library HDFN Python berblok kode sintak. Yang pertama kali kita harus cari dulu kode HTTPS-nya yang dari sebuah web, dan kita masukkan filenya yaitu username Nabil,
dan kita ambil data raw sensor data CSV yang dibagikan ke ini menggunakan file HDFS dan computer file. Nah, selanjutnya tuliskan blok KD untuk membuat sebuah directory folder baru. Nah, ini pada df data frame ada sensor ID S1, S2, dan S3 dan suhunya 28,5, 29,0 dan 30,1. Selanjutnya eh setelahnya directory ini biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan data hasil processed data dalam konsep declared. Nah, ini uh, kita ambil dari PyPrek by di aplikasi Visual Studio dan di browser direktorinya ini. Setelah kita outputnya ada, kita bisa buka langsung karena kita tadi uh, menambahkan data HTTPS-nya untuk kita buka ke web. Setelah itu ada owner Nabil, grupnya super group, last modify-nya Mei tanggal 13. Nah, untuk pertemuan tiganya, tugas pertemuan 3. Nah, di sini saya membuat tahap awal menggunakan Spark Session untuk membuat tugasnya. Spark from SQL import session. Nah, di sini log datanya 192.168.01 dan seterusnya. Nah, selanjutnya hasil outputnya ada data mentahnya, IP address, timestamp, request, payload, dan status kode ya. Nah, pada tahap ini dilakukan proses membersihkan validasi data log nilai IP yang kosong diganti menjadi 0, 0, 0, 0, kemudian informasi metode HTTP endpoint diekstrak dari kolom request payload. Jika format request tidak valid, nilainya menjadi unknown. Nah, selanjutnya kita ke codingan lagi. Df client-nya IP address-nya Wenchol IP address. Nah, ini 0, 0, 0, 0 ya. Dan call IP address. Ini juga codingannya dari status kode int. Selanjutnya skema data akhirnya di final print schema dan output tabel akhir. Nah, selanjutnya hasil outputnya akhirnya menunjukkan data log berhasil bersihkan dan divalidasi. Alamat IP yang kosong telah diganti menjadi 000. Metode HTTPS endpoint berhasil ekstrak dari request serta status code yang valid dikonversi ke type integer data yang memiliki format tidak sesuai seperti status kode 403. Nah, ini hasil outputnya skema data akhirnya, IP address, string, number true, dan seterusnya. Ini output tabel akhirnya. IP address, timestamp, request payload, status code, dan status. Nah, lanjutnya kita lanjut ke tugas pertemuan 4. Nah, di tugas pertemuan 4 ini langsung ke itu. Langsung ke Google Colab. Nah, di sini untuk tugasnya kita menggunakan PySpark import session lagi, yaitu data drive-nya D1, D2, dan D3. Ahmad, Siti, Rudi, motor untuk datanya ya. Nah, data rights-nya di sini ada R1 sampai R6. Selanjutnya hasil outputnya langsung ada drive name Ahmad, Siti, Rudi, nikelnya tipenya mobil motor. Nah, total pendapatannya 11.115, 75.000, 30.000. Total jarak tempuhnya 27 kilo, 15 kilo, dan 8 kilo. Drive rankingnya 1, 2, 3. Nah, ini penjelasannya. Kode yang dilakukan analisis perform driver pada perusahaan ride sharing menggunakan Spark SQL. Tujuan utama dari analisis ini adalah mengetahui driver mana yang memiliki kinerja terbaik berdasarkan total pendapatan yang diperoleh dari penjelasan yang berhasil diselesaikan. Nah,
di tugas 4 kali ini sama seperti aplikasi Gojek yang ada di Play Store. Nah, di situ aplikasinya ada kita ketahui, tapi di dalam driver itu ada kayak juga driver ranking yang paling banyak bawa penumpang dan total jarak tempuh yang paling jauh. Nah, seperti itu juga di tugas 4 pertemuan kali ini. Selanjutnya kita ke tugas 5. Tugas pertemuan 5. Untuk tugas pertemuan 5 kita kuis. Dan untuk tugas pertemuan 6 langsung aja kita ke tugas pertemuan 6. Nah, ini kita membuat data frame dummy yaitu dengan 1 juta baris. Nah, untuk tugas pertemuan 6 ini data frame dummy menggunakan Spark rank 1000 seperti itu dan ID uniknya 0 sampai 99999. Nah, repartition menjadi 10 partisi, data dibagi menjadi 10 partisi agar proses pengolahan dapat dilakukan secara paralel sehingga kinerja menjadi lebih baik. Membuat query SQL dan join dan group by. Nah, di sini menggunakan query SQL seperti join, left group, by, group, order, by total nilai, menjalankan query tanpa chess, result Spark SQL, dan ini hasil outputnya kategori jumlah data nilai total nilai. Selanjutnya kita menjalankan query setelah chess untuk mendapatkan chess data frame maksa chess tersimpan di memori. Nah, ini hasil outputnya. Selanjutnya menampilkan execution plan. Executive plan digunakan untuk melihat bagaimana Spark menjalankan query mulai dari proses membaca data, melakukan join, group by sehingga menghasilkan output. Selanjutnya ini hasil resultnya. Nah, dari laporan analisisnya kita analisis waktu eksekusi pada percobaan pertama query dijalankan tanpa menggunakan chess sehingga Spark harus membaca ulang seluruh data. Melakukan proses join group by dari awal, proses ini membutuhkan waktu yang lebih lama karena semua data berproses kembali setiap kali query dijalankan. Pada percobaan kedua, memori menggunakan fungsi chess akibat Spark tidak perlu membaca ulang data dari sumber awal, langsung menggunakan data yang sudah tersedia di memori. Nah, menurut pemahaman saya, chess adalah fitur optimasi pada Spark yang berfungsi menyimpan data frame atau hasil perhitungan ke dalam memori. Nah, itu. Selanjutnya kita ke pertemuan 7. Untuk pertemuan 7, kita jelaskan hanya dari sampai pertemuan 6. Nah, selanjutnya untuk nomor 1 perintahnya sudah selesai ya. Saya jelaskan dari P1 dan P6. Selanjutnya kita terapkan dalam bentuk contoh dari materi 4 sampai 6. Pilih salah satunya. Nah, di sini saya pilih hanya pada materi pertemuan 6 yaitu dummy yang 1000 data tadi. Seperti ini. Aduh. Nah, di sini untuk contohnya saya menggunakan studi kasusnya data peminjaman buku perpustakaan. Nah, penjelasannya instalasi dan konfigurasi environment pada bagian ini Spark install terlebih dahulu agar Apache Spark bisa digunakan di Node library iOS dan di SCS. Dipakai untuk Python. Nah, ini pip install PySpark-nya untuk pertama kali untuk requirement already staging. Selanjutnya membuat Spark session. Nah, di sini kami mengimpor library yang membutuhkan seperti time, menghitung waktu eksekusi, dan lain-lain. Dan Spark Session aktif di versi 4.03. Selanjutnya saya membuat dataset dummy perpustakaan. Nah, data frame-nya dummy sebanyak 1000 baris menggunakan Spark Rank. Nah, di sini saya membuat data frame-nya 1000 baris, 1 juta baris maksudnya. Nah, di sini jumlah barisnya 1 juta dan outputnya jumlah partisipasi awalnya 2. ID long, lama pinjam, ID anggota, dan lain-lain. Selanjutnya penjelasan kodenya, representation dan tempo review. Kode ini melakukan revision untuk membagi data menjadi 25 partisi. Nah, di codingan ini revitasi ulang menjadi 25. Selanjutnya temp view-nya
Seperti peminjaman berhasil buat. Outputnya sebelum repetition ada 2 data. Selanjutnya setelah repetition ada 25. Tab view-nya berhasil dibuat. Selanjutnya query SQL kompleks tanpa chess. Pada bagian ini SQL yang sangat cukup kompleks karena menggunakan join, group, by, count, FVG, sum, max, dan min. Query ini menghitung statik peminjaman berdasar kategori buku, tetapi hanya mengambil data denda yang lebih besar dari rata-rata denda kategori tersebut. Nah, di sini langsung kita buat query-nya select dari select yaitu kategori buku, from peminjaman, join, group by, where, tanpa chess. Selanjutnya menjalankan query tanpa chess. Nah, setelah menjalankan codingannya, hasil outputnya seperti kategori buku, total peminjaman, total anggota unik, rata-rata lama peminjaman, total denda, denda tertinggi, dan denda terendah. Selanjutnya menjalankan query dengan chess, kode penyimpanan dfpress ke dalam memori RAM menggunakan chess, dan perintah con digunakan sebagai action pertama untuk memaksa Spark benar-benar menyimpan data ke chess. Nah, di sini chess data frame-nya ke RAM. Selanjutnya data berhasil disimpan di chess memory. Selanjutnya dengan chess menjalankan query dengan chess. Selanjutnya hasil codingannya dan hasil outputnya data berhasil di chess dan menjalankan query dengan chess selesai sampai waktu eksekusi dengan chess 4,81 detik. Jadi agak lebih cepat ya. Kategori bukunya, total pinjaman sama seperti query SQL membuat ini tadi. Nah, untuk penjelasan kodenya, perbandingan 7-nya, perbandingan waktu dan execution plan. Bagian terakhir membandingkan waktu eksekusi antara execute query tanpa chess dengan chess. Program menghitung selisih waktu stasi peningkatan performa. Nah, ringkasan perbandingan waktunya selisih waktu chess dan waktu dengan chess. Persenan selisih atau waktu tanpa chess kali 100. Nah, ini kodingan perbandingannya. Dan untuk perbandingan outputnya performa eksekusi tanpa chessnya 15,31 detik dan dengan chessnya 4,81 detik, selisihnya 10,50 detik, yaitu 68% lebih cepat dengan chess. Oke. Dan ini optimis login plan dan analisis kesimpulannya dari percobaan ini dapat dilihat bahwa penggunaan chess membantu mempercepat proses query. Jadi kita kalau menggunakan chess ini menjadi lebih cepat 10 detik tadi kan. Nah, selain itu penggunaan representation juga termasuk optimasi dasar karena data dibagi ke beberapa sisi agar pemrosesan lebih merata. Nah, dengan begitu kita bisa memahami kenapa query tertentu berjalan dengan cepat. Nah, mungkin di sini sampai di sini saja presentasi ujian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.